Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winci Angelini, saya mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, NIM 1912111559. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mapping gagal jantung. Nah, pertama kita harus tahu dulu gagal jantung itu apa. Gagal jantung merupakan kegagalan jantung dalam penumpukan darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, etiologi atau faktor penyebab dari gagal jantung tersebut ialah penurunan kontraktilitas miokard, terus peningkatan kerja miokard kelebihan, kebutuhan tubuh yang meningkat. Dan untuk klasifikasinya, yang secara fungsional yaitu asimptomatis atau pada kelas pertama, gejala yang muncul pada aktivitas berat atau pada kelas kedua, terus gejala muncul pada saat aktivitas ringan atau kelas ketiga, gejala yang muncul pada saat istirahat kelas. Nah, klasifikasi yang lainnya yaitu kegagalan arah belakang dan depan, terus kegagalan akut dan juga kronik, terus ada kegagalan sistolik dan distolik. Dan juga ada disfungsi sistolik dan distolik. Dan selanjutnya untuk manifestasi klinisnya yaitu kelemahan dyspnea, takikardi, udem, perubahan kulit, perubahan memori, dan juga perhatian, nyeri dada, dan perubahan berat badan. Nah, untuk penata laksanaannya yaitu menurun volume intravaskuler, terus menurunkan venous return, terus ada menurunkan afterload, dan meningkatkan pertukaran gas dan oksigenasi. Selanjutnya meningkatkan fungsi jantung dan mengurangi kecemasan. Nah, untuk komplikasinya yaitu kerusakan atau kegagalan ginjal, masalah katup jantung, kerusakan hati, serangan jantung, dan juga stroke, efusi pleura, aritmia, trombos ventrikel kiri, shock kardiogenik, dan udem pada paru. Dan selanjutnya untuk patofisiologi infark miokard, biasanya pertama pada pengisian diastolik itu meningkat dan penurunan isi sekuncup dan terjadinya beban ventrikel yang meningkat. Dan infark miokard juga terjadi hipertensi dan akan mengakibatkan nekrosis sel otot pada jantung dan hipertrofi ventrikel. Dan untuk malfungsi pada katup juga menyebabkan peningkatan beban awal dan kontraktilitas disfungsi ventrikel kiri, yaitu meningkatkan tekanan ventrikel kiri, dan itulah terjadi gagal jantung, dan gagal jantung ini akan menurunkan curah jantung dan juga kongesti pulmonalis. Untuk menurunnya curah jantung itu akan mengakibatkan aktivasi RAA atau RAH, yaitu akan meningkatkan reabsorpsi Na yang positif, terus ditambah dengan H2O-nya, dan akan terjadi ekresi Na positif dan H2O dalam urin, dan maka bisa didapatkan diagnosa keperawatannya yaitu risiko ketidakseimbangan cairan. Nah, selanjutnya menurunnya curah jantung ini juga mengakibatkan hipertrofi ventrikel dan akan mengakibatkan peningkatan pengisian LVEP dan akan mengakibatkan aliran darah ke jantung itu dan ke otak juga tidak adekuat. Maka bisa ditegakkan diagnosa keperawatannya itu yaitu penurunan curah jantung. Dan yang kedua ada kongesti pulmonalis.
Kongesti pulmonalis ini akan mengakibatkan pembesaran cairan alveoli dan akan bisa ditegakkan diagnosanya gangguan pertukaran gas. Nah, juga akan terjadi udem pada paru dan pengembangan paru yang kurang optimal, dan bisa diagnosa keperawatannya itu pola nafas tidak efektif. Dan untuk pertama gangguan pertukaran gas, SDKI-nya, terus SLKI-nya yaitu pertukaran gas dengan kriteria hasil yang diharapkan, yaitu dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik, dan untuk psikinya yaitu pemantauan respirasi. Yang pertama, observasi, kita monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafasnya, monitor pola nafas, dan monitor kemampuan batuk efektif, monitor nilai AGD, monitor saluran oksigen, auskultasi bunyi nafas. Untuk terapeutik yaitu dokumentasikan hasil pemantauan, edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan jika perlu, terus informasikan hasil pemantauan, dan untuk kolaborasikan penggunaan oksigen saat aktivitas atau tidur. Nah, yang selanjutnya untuk SDKI pola nafas tidak efektif dengan SLKI-nya yaitu pola nafas. Dengan kriteria hasil yang diharapkan, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernafasan menurun, frekuensi nafas membaik, untuk psikinya yaitu manajemen nafas dengan observasi, monitor pola nafas yaitu frekuensi, kedalaman, dan juga upaya nafas. Dan monitor bunyi napas tambahan seperti googling, mengi, wheezing, dan juga ronki. Terus monitor sputum, monitor jumlahnya, warnanya, dan juga aromanya. Dan untuk terapeutik yaitu posisikan semifouler atau fouler. Dan edukasi, ajarkan teknik batuk efektif. Terakhir, kolaborasikan pemberian bronchodilator, eksoduron, mukolitik jika perlu. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, SLKI-nya yaitu curah jantung, takikardi menurun, proximal nocturnal dyspnea menurun, terus tekanan darahnya yang membaik. Psikinya yaitu perawatan jantung dengan observasi, identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, identifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan jumlah curah jantung, monitor intake dan output cairan, monitor keluhan nyeri dada. Untuk terapeutiknya, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. Terus edukasinya, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, dan untuk kolaborasi pemberian anti-glimia dan jika perlu. Untuk diagnosa keperawatan risiko ketidakseimbangan cairan dengan SLKI-nya yaitu keseimbangan cairan dengan kriteria hasil yang diharapkan, asupan cairannya membaik, udem membaik, tekanan darahnya membaik, denyut nadi radial membaik, psikinya yaitu pemantauan cairan dengan observasi, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor intake dan output cairan, identifikasi tanda-tanda hipovolemia, dan terapeutiknya atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.